waktunya mungkin biasa untuk keluarga, tapi malam hari ini teman-teman semua udah mau hadir di acara luar biasa, teman-teman. Boleh beri tepuk tangan yang paling meriah untuk teman-teman semua ya. Ya. Oke, nah, udah yang pernah lihat saya sebelumnya? Belum orang Jakarta, bukan orang Surabaya. Jadi kita berdua orang Jakarta. Khusus untuk teman-teman semua malam hari ini import nih ceritanya nih. Ini jadi kalau kita sebagai pembicara import, khusus untuk teman-teman semua malam hari ini menceritakan laptop bisnis versi Astali dan juga Melanie. Oke. Nah sebelumnya kita perkenalkan diri dulu ya. Teman-teman, perkenalkan nama saya Melanie dan spouse saya. Nama saya Astali. Oke, kita salam kenal teman-teman. Mungkin lihat muka kita asing ya, nih orang asing Jakarta banget. ngapain sih datang ngoceh-ngoceh gitu ya. Yang pasti logatnya ada logat Jawa kok teman-teman. Oke, tanpa berlama-lama kita langsung aja. Oke, silakan dulu. Ini istri saya nih bagiannya belum untuk ngomong saat ini. Boleh saya suruh dulu, silakan. Oke, biasanya ladies first, kali ini gentleman first ya teman-teman ya. Oke, perkenalkan nama saya Astarli dan ini profil saya. Kalau ditanya nih tadi kan sempat ngobrol dengan leader-leader hebat juga nih yang undang teman-teman kalian semua. Sempat ditanya, Astarli asli dari mana? Dan saya bilang Asnawi Pacinko. Ada yang tahu? Nah, bagus banget kok. Pernah di Jakarta kok ya? Oh, bahasa kita sama kok berarti kok. Jadi Asnawinya itu asli Cina Betawi, pasukan Cina Kota. Maksudnya kenapa? Saya asli Glodok. Papa saya usia 70 tahun, itu pun lahir di Glodok. Jadi muka saya made in Glodok. Bukan made in Cina, teman-teman. Oke. Nah, yang pasti juga pernah kuliah di komputer akuntansi di BINUS. Oke. Jadi gini teman-teman, layaknya orang setelah lulus kuliah pengen itu apa? Kerja di tempat yang bagus, pakai pakaian rapi, gaji makin bagus. Tapi di saat itu aku menemukan peluang. Ada saudara saya manggil saya setelah beres kuliah. Sini dia bilang, oh kenapa Ci? Setelah lu beres kuliah lu ngapain? Ya mau kerja lah. Lu mau kerja di mana? Ya kalau bisa sih di segitiga emas Bermuda. Bukan segitiga Bermuda, tapi segitiga emas Bermuda. Di Tamrin, di Kuningan, dan Sudirman. Tapi ditanya, dia tuh nanya, kalau lu mau kerja coba tanya, gaji UMR berapa di sana? Ya kurang lebih 3 juta udah oke lah, fresh graduate. Oh oke, yaudah, lu mau nggak jaga toko, gajinya minimal 5 juta. Pilih mana teman-teman biasanya? Ya, jaga toko aja 5 juta. Plus dapat dan lain-lainnya tambah 2 juta. Total tahun 2009 saya punya penghasilan dari jaga toko 7 juta. Enjoy nggak? Enjoy. Bayangin ya, walaupun lulus kuliah tapi kerjanya di toko. Ini toko cici saya sendiri. Oke, makanya gaji gede teman-teman. Tapi setelah udah kerja melihat suatu kenyataan hidup. Waktu itu di saat kerja dia udah berumah tangga. Saat itu saya masih single. Dia asli orang Kerawang, suaminya emang besar di Kerawang, usahanya di Kerawang. Di antara toko sama tempat tinggal cuma beda 1 atap doang. Tokonya di bawah, tinggal di atas. Setiap hari kerja. Minggu kerja nggak? Kerja as. Terus liburnya kapan? Ingat teman, hitung ya. Tahun baru libur sehari. Terus lebaran paling lama 3 hari. 17 Agustus sehari. Imlek pun masih buka 1-2 jam. Di luar itu gimana? On terus. Jadi bagi kita anak Jakarta nih ya sama sih, Surabaya sama Jakarta sama-sama kota besar. Emang gak kerja kayak gitu anak muda? Ya boleh lah teman-teman yang merasa milenial saat ini. Coba bayangin kerja kayak gitu pakai celana pendek, gaji gede tapi nyaman kok kagak? Jarak dari Kerawang sampai Jakarta itu kurang lebih dijarakin 50 kilo.
oke, dan kanan kiri banyakkan sawah. Dan saya kerja di Rengas Depok, itu dari Kota Karawang mau hampir 1 jam. Itu yang saya rasakan saat kerja. Jadi enak nggak? Ya nikmatin aja teman-teman. Udah gitu, saya melihat kalau orang kerja itu yang usaha, dia punya uang, tapi nggak ada waktu untuk menikmati uangnya. Nah, sejak saya pernah dapat trip reward dari Prudential ke Eropa, di saat itu pun dia baru, oh yaudah oke lah, kita juga mau ke Eropa. Jadi Cici dan koko ipar saya termotivasi ke Eropa gara-gara saya, karena saya perginya gratis, dia harus bayar. Luar biasa nggak teman-teman bisnis ini? Luar biasa ya, beri tepuk tangan teman-teman dong. Jadi itu motivasi koko saya juga. Oke. Nah ini dulunya saya. Jadi jangan lihat saya saat ini teman-teman ya. Jadi ini lagu rambut gondrong Exe. Mungkin para tahu lah ya, umurnya sama-sama lah. Ini saat baru kerja di Batam. Jadi akhirnya saya setelah kurang lebih 3-5 tahun kerja, saya bilang ini, kalau pengen buka usaha, enak nggak sih ikut saudara? Ya sebenarnya enak aja. Kalau sorry nih, agak buka tebel deh istilahnya. Kalau kita gini, ada peribahasa ngomong gini, kalau lu sukses gara-gara saudara, kira-kira enak nggak? Nggak enak ya, karena gini, efek sampingnya nanti kalau kita punya keturunan, itu bapak lu dulu suksesnya gara-gara gua. Kalau dia nggak gua bantu, dia saat ini nggak jadi orang. Nah itu kalau sukses. Coba teman-teman bayangin, kalau kita gagal, jadinya apa? Diingat seumur hidup parah. Tuh, lihat tuh si Astarli, udah gua modalin, gua bagi hasil, gagal juga. Malu nggak? Malu banget teman-teman. Jadi akhirnya saya mutusin cari kerjaan yang dimana gaji lebih besar, dapat pengalaman hidup. Kan lu idealis ya. Yaudah, dapatlah kerja di marketing support di Batam. Dari marketing support udah beres, dapat distributor, kan marketing support. Saya balik ke Jakarta, sempat di bagian admin. Nah ini aktivitas saya di Batam. Ini kurang lebih, jadi ini pas baru datang di hotel, bagus nggak? Wow, bos pasti bagus. Oke, pas baru datang ke Batam, ini gua tempat tinggal yang bagus. Pas udah kerja, tempat tinggal digabung, mes lah, mes digabung sama gudang. Dan gajinya drop teman-teman, dari waktu itu 7 juta, pindah ke sini paling 3,5 juta. Ya, tapi teman-teman ya, ini masa lalu saya. Oke, kita next. Nah, setelah udah kerja di sana, nggak lama, aduh kok kerja gini-gini amat ya. Dulu 7 juta, kerja lebih santai. Sekarang gaji lebih dikit, kok hidup lebih enak. Nah, yaudah, gimana caranya cari kerja lagi teman-teman? Gimana nih caranya cari kerja yang ada gaji, ada komisi? Yaudah, teman nawarin, yaudah, balik lagi aja ke Jakarta. Ini gua ada pekerjaan yang ya nggak gede sih, sebulan bisa 20 juta. Wow, kerjaan apa? Halal kan? Halal. Oh yaudah oke. Saya ke Jakarta, dapatlah kerja di alat ini Polycom. Polycom ini teleconference. Jadi satu alat ini teman-teman, harganya ada yang tahu? Pernah jadi sales barang-barang IT? Nggak ada ya? Ini harganya hampir 300 juta. Alat begini doang 300 juta. Selama 3 bulan pertanyaannya, jualan nggak? Nggak ada satupun yang untuk yang barang seperti ini. Tapi kalau kayak ininya murah, kejual waktu itu berapa unit lah. Nah suatu ketika ini kalau berita orang karyawan ya, dimasukin teman saya nggak masuk. Setelah nggak masuk ada orderan masuk nih, langganan dia. Anggap namanya Fairly teman saya. Fair, ini ada langganan lu telepon, mau minta barang. Mau masuk ke siapa ya barangnya ya, orderan. Kira-kira teman-teman ada yang bisa jawab nggak? Masuknya ke siapa? Masuknya pada dia teman-teman. Dia bilang, oh ya udah masuk ke gua dong, kan langganan gua. Lu cari aja sendiri yang baru. Di saat itu saya udah mulai nggak nyaman. Satu, kedua, kalau saya kerja rajin gini, teman-teman tahu ya, kalau orang zaman dulu bisa sukses, zaman saat ini, dulunya seorang sales. Dulu ya, karena gampang cari peluang. Terus udah gitu
udah jadi sales, dia punya uang, dia bangun usaha sendiri. Nah kalau saya bangun usaha seperti ini, bayangin satu unit hampir 300 juta. Kalau stok ini kalau saya ada 5 jenis seri, kalau satu seri alat paling murah 200 juta, kalau stok 5 seri 1 miliar. Saat itu usia saya 27 tahun, ya duit 1 miliar dari mana? Itu masih bermodal, belum ngomongin tempat, belum ngomongin operasional. Saya berpikir, aduh kayaknya gue kalau di sini nggak bakal mungkin bisa jadi pengusaha seperti ini. Jadi ya udah. Nah ini asal muasalnya saya udah mulai kerja tuh udah mulai gak nyaman. Mau bangun usaha apa? Sedangkan modal saat itu nggak ada yang sampai ratusan juta. Uang ada tapi nggak sampai ratusan juta. Nah udah gitu di setiap bulan, nah ini buat teman-teman semua ya. Tapi nggak usah jawab. Siapa yang di sini setiap tahun happy terus? Setiap ulang tahun, ulang tahun kita makan keluarga, kita enjoy. Nah, kalau yang itu normal. Nah, kalau saya nggak normal teman. Setiap ulang tahun, saya selalu review. Usia 27 tahun saat itu, gila gue udah usia 27 tahun. Sebentar lagi usia 30 tahun. Gue udah capai hasil apa sih selama 30 tahun ini? Teman-teman boleh berpikir dalam hati teman-teman. Kalau tergantung usia berapa ya. Kalau aku sih berprinsip seperti ini. Pengennya sebelum usia 30 tahun udah settle, punya rumah sendiri, bisa wedding pakai uang sendiri, simpel aja. Terus tanpa nyusun orang tua dan mengajak orang tua saya keliling Asia minimal itu pakai uang saya sendiri. Walaupun saat itu koko saya pun ada lah uang yang ada, tapi pengennya kita yang banggain orang tua kita sendiri. Itu yang alasan saya setiap hari berdoa sama Tuhan. Tuhan, ini ulang tahun 27 tahun, tapi kok hidup gue seperti ini aja. Itu membuat saya bergerak cari suatu bisnis. Sebenarnya nggak nyari sih, sampai akhirnya berdoa aja. Nah, ada yang tahu ini gambar apa teman? Tempat cuci mobil. Nah pertanyaannya apa? Tuhan nggak pernah salah ngasih waktu dan tempatnya untuk memperkenalkan kita ke bisnis yang luar biasa. Saya ketemu orang tanpa dikenal sebelumnya. Saya orang Jakarta, 27 tahun di Jakarta. Ada yang ngerekrut saya langsung. Ini ada bisnis luar biasa, dijamin 5 tahun 100 juta. Ada nggak? Nggak ada. Sampai ada akhirnya suatu orang cuci mobil, saya pun lagi cuci mobil kan lagi galau tuh. Gila udah kerjaan seperti ini, mau bangun usaha nggak ada modal, gimana caranya ya? Udahlah, cuci mobil nyokap, pengen lihat cuci mobil orang tua. Udah gitu cuci mobil orang tua, yang pertama kali saya lihat adalah mobil Mercy hitam, saya ingat banget. Itu 3 digit, nama dia ternyata saya 300, harga saat itu hampir 1 miliar. Anak muda nih. Mungkin kalau saat ini ibaratnya kalau mall tuh sering main mall ke Tunjungan Plaza, mungkin ke Pakuan yang tempatnya tuh anak orang tajir semua. Nah, saya berpikir gila ya, mobil 1 miliar. Ingat teman, 1 miliar. Kalau yang turunnya usia di bawah 25 tahun, menurut teman-teman yang kaya siapa deh? Orang tuanya setuju ya, betul ya, tadi sama kita. Kalau yang turun nih usia di atas 50 tahun, wajar nggak punya mobil 1 miliar? Wajar ya, setelah berjuang berapa lama tuh? 30 tahun, wajar. Tapi saat itu yang turun dari mobil teman-teman usianya ya mungkin hampir 40 tahun lah. Ingat ya, ciri-ciri leader saya pertama kali ketemu, muka bersih, gelnya masih rapi, tangannya putih bersih, kaki putih bersih. Dalam hati saya, ini orang sih nggak pernah kena matahari. Setiap hari pasti naik mobil. Dalam hati saya nggak muluk-muluk teman-teman ya. Saya orangnya paling simpel, paling gampang. Kalau dia punya mobil harga 1 miliar, saya pengen ikut dia dapat mobil 500 juta aja. Saat ini 500 juta mobil setara Fortuner dan Pajero Sport. Impian saya nggak neko-neko saat itu. Gimana caranya bisa kenal sama dia? Karena dia orangnya charming banget. Dan saya melihat, ingat ya, mobil masih bersih. Udah datang kaki bersih, kan sombong kan, mobil masih bersih dicuci, udah gitu pakai sampo sendiri.
Dalam hati saya, wah sombong nih, orang kaya emang sombong nih. Perlu gua akalin supaya dapat uang nih buat gua nih. Oke, singkat cerita pas dia lulus sampo, dia ngeliatin saya lagi dia. Nah, beruntung teman-teman kalau udah pernah diajak ke acara besar seperti ini. Saya kenal leader saya di tempat cuci mobil. Dijelasin bisnisnya nggak di sini. Jelasin di Burger King Haimuru. Saat itu saya kenal dia, saya bilang, kok bisnis apa? Adalah bisnis kecil-kecilan. Ya udah. Nah, dulu kan muka saya nggak serapi, nggak seganteng ini teman-teman, yang setuju ya? Nggak seganteng ini. Wah, kadut dah. Tapi pinternya leader saya sebelum merekrut saya gini, tips juga ya. Dia cari gali juga profil saya seperti apa, berapa bersaudara, tinggal di daerah mana, itu menentukan kita juga untuk suksesnya kita di bisnis ini. Dia bisa melihat saya. Ternyata saya itu ada bakat untuk jadi sukses teman-teman ceritanya. Walaupun mukanya kayak dulu. Nah, ya udah kalau udah kenal, udah ngobrol, ketemu di Burger King Haimuru, jelasin tuh. Dulu waktu itu sama teman-teman nih, kalau usia saya pasti kita jamin nggak mudah. Bisnis apa sih kali ini? Tapi saya berpikir positif, dengar dulu. Semua apa teman? Dengar dulu ya. Bisnis apapun itu dengar dulu. Jangan langsung tutup mata. Oke, singkat cerita 2014 join, gabung di Maret. Nah, apa sih membuat Astarly mau join sebetulnya? Banyak banget teman-teman. Yang ulang tadi, why-nya sebagian kita udah jelasin. Yang pertama setelah udah join itu ini, aku baru dapat ini setelah aku aktivitas dapat satu nasabah. Bentar ya. Dapat satu nasabah itu membuat aku bisa percaya diri kenapa Prudential itu bisnis luar biasa teman-teman. Karena bisnis ini tuh gini, kita dapat income itu, ini bocoran ya. Sebenarnya nanti materi belakang itu kayak bola salju teman-teman. Jadi tampang anak-anak kayak saya tuh nggak mungkin banget lah. Kalau zaman dulu, gua punya income per bulan ya, gaji atau komisi terserah bisa 20 juta itu sangat luar biasa teman-teman. Ya udah kita berpikir, ya udah jalanin. Tenang teman-teman, ini cerita bersambung. Kita lanjut di belakang. Oke, kita panggil spot saya untuk lanjutin cerita teman-teman ya. Boleh beri tepuk tangan teman. Cerita bersambung teman-teman, tenang. Biar makin penasaran. Satu dulu. Gantian ya. Oke teman-teman, background saya nggak sepanjang background Astarly ya. Kalau saya pas join di bisnis ini tergolong di usia yang lumayan masih muda. Waktu itu di usia 21 tahun saya kenal yang namanya bisnis di Prudential. Nah, background saya lahir dari keluarga yang sederhana dan perantauan di Jakarta. Nah, kenapa sih bisa merantau di Jakarta? Jadi cerita singkatnya adalah saya asli dari Kalimantan Barat dan tepatnya kota Singkawang. Nah itu waktu masih di Singkawang itu saya masih ya sekitar masih mau masuk SMP. Sebenarnya usaha orang tua lagi fine aja, tapi tiba-tiba karena usahanya ini joinan, jadi saya nggak tahu cerita detailnya. Pokoknya usaha bokap harus kolaps, bangkrut. Nah mau nggak mau akhirnya papa duluan yang merantau ke Jakarta sambil usaha, cari kerja, ngumpulin modal, dan akhirnya bisa bikin usaha lagi sendiri, dan akhirnya mama nyusul. Nah jadi satu persatu nyusul nih ke Jakarta. Dan nextnya waktu pas saya lulus SMK, saya langsung nyusul juga kedua orang tua saya di Jakarta. Nah jadi waktu pas saya nyusul itu benar-benar usaha mereka baru mulai, jadi belum settle. Nah akhirnya pas lulus SMK berharap dong pengen lanjut kuliah. Nah, boleh tahu nggak teman-teman di sini yang masih kuliah ada? Oh, lumayan banyak ya. Yang udah lulus kuliah juga banyak. Boleh dong katakannya? Yang lulus sudah pasti banyak ya. Nah, teman-teman, sedikit cerita agak sedih kalau diingat-ingat pas lulus SMK ini. Walaupun SMK itu udah punya jurusan tersendiri, bukan SMA ya teman-teman ya. Kalau SMK itu ada jurusannya dan kebetulan ambilnya bisnis manajemen. Nah waktu itu pas nyampe di Jakarta berharap pengen lanjut kuliah. Nah tapi apa mau dikata, pas nyampe orang tua harus ngomong seperti ini, Mel sorry,
mama nggak bisa lanjutin kamu kuliah karena usaha kita baru dimulai dan keuangan kita belum settle dan modal kita juga belum balik, masih untuk diputar terus untuk usaha. Nah kebetulan saat itu usaha mama dan papa itu adalah di bagian percetakan sablon baju. Jadi yang biasa kalau bisa teman-teman pakai baju atau kaos yang ada gambar, nah itu kerjaan mama papa saya. Nah gitu. Next, akhirnya ceritanya mau nggak mau, mama ngomong gini, ya udah Mel, sementara kalau memang kamu pengen kuliah banget, tapi kamu harus kerja dulu ya sama teman mama. Nah akhirnya saya direferensiin sama mama kerja dengan bosnya dia sendiri, sekaligus jadi bos saya juga. Nah waktu itu sekretaris garment dan konveksi dan plus. Nah maksudnya apa sih plus? Di sini saya 2,5 tahun kerja di garment, gak cuma sebagai sekretaris teman-teman. Jadi plus-plusnya ini yang pertama adalah kalau kerjaan saya di pembukuan sebagai sekretaris semua udah beres, ngurusin PO udah beres, segala macam, saya harus bantuin karyawan yang lain teman-teman sebagai kuli. Kasarnya gitu ya teman-teman. Jadi kalau untuk kerjaan garment ini sebenarnya kalau mau diceritain itu bikin satu baju ternyata sangat ribet banget teman-teman. Satu baju itu detailnya itu kalau salah satu hal yang kurang, mungkin dari benang atau mungkin dari kancing segala macam ataupun bahan, itu bisa totally semuanya bakal nggak jadi bajunya. Nah itu saya urusin satu persatu. Bahkan kalau misalnya ada rekanan kita di garment ini, kalau misalnya bos saya nggak ada, pasti nyarinya saya gitu. Jadi bukan nyarinya ke bos, pasti ada apa-apa dengan urusan garment nyarinya ke saya, bukan nyari bos. Oke? Jadi singkat cerita untuk karyawan yang kerja di sini yang kayak kuli, packing segala macam, mereka itu kerjanya borongan. Nah jadi karena borongan itu mereka sesukanya, hari ini masuk, besok boleh nggak masuk, ataupun minggu depan baru masuk lagi. Nah jadi mau nggak mau, kalau pas lagi nguber PO, nah mau nggak mau saya harus bantuin supir-supir ini ngangkut barang ke mobil. Oke. Dan plus-plus lainnya, nah ini teman-teman. Nah ini gambar, sebenarnya bukan gambar saya, cuman pas kebetulan di jalanan saya lihat ada orang bawa bahan seperti ini. Gila ya, ini menggambarkan gua banget waktu gua masih kerja di garment. Nah jadi kerjaan mama saya tadi yang saya bilang adalah di percetakan gambar baju sablonan. Nah ini bahan-bahan yang baru dipotong yang akan dicetak gambarnya. Nah kan tadi saya sempat cerita bos saya dan mama saya itu sama, jadi rekanan. Jadi kalau misalnya lagi ngejar kerjaan, saya harus bantuin bos saya nganter barang ke rumah. Jadi pulang kerja jam 5, dari tempat kerja ke rumah itu sekitar 10 kilo. Saya naik motor bawa bahan seperti ini untuk bantuin mama plus bos saya ngejar PO loh. Nah ini hampir dilakukan setiap minggu, bisa 2-3 kali saya begini teman-teman. Oke, singkat cerita di sini kerjaannya benar-benar hektik, walaupun saat 2015 itu dengan lulusan SMK saya dapat gaji 4 juta. Lumayan ya teman-teman? Lumayan ya. Oke, karena saya merasa kerjaannya begitu hektik, tapi di suatu saat juga berasa gila ya kerjaan gue begini banget, gaji 4 juta. Selama 2,5 tahun itu gaji nggak naik-naik. Nah biasanya kan kalau kerja di kantor mungkin ada naik sekitar 10% atau 5% lah minimalnya ya. Nah tapi kerja di sini nggak ada kenaikan gaji sama sekali. Ya udah saya berpikir untuk sampingan online shop, bertahan 2 bulan aja. Nah sampingan online shop ini saya lakukan pas saya di garment, jam istirahat jam 12 siang. Jam 12 siang sampai jam 1 lewat dikit nggak masalah. Nah saya pergunakan waktu saya di jam istirahat itu untuk ngambil barang-barang online. Kalau teman-teman tahu di Jakarta ada ITC Mangga 2 atau Pasar Pagi. Nah saya ke situ teman-teman jam istirahat untuk ngambil barang. Pulang kerja jam 5, nyampe rumah jam 6, saya packing barang-barang tersebut untuk dikirim ke customer. Nah tapi bertahan 2 bulan dan dapat income bersihnya kurang lebih ya teman-teman ya, 6 jutaan sampai 7 jutaan. Nah saat itu pertama kali saya pakai uang ini untuk jalan-jalan teman-teman, refreshing. Selama 2,5 tahun kerja itu ngumpulin dana,
nggak cukup untuk jalan-jalan. Jadi first time 6,5 juta itu saya pakai 4 hari traveling ke Bali habis, benar-benar habis. Nah setelah saya pikir-pikir sekarang gila ya, sekarang gue di Prudential. Kalau misalnya gue kayak tahun lalu pun kita extend itu dari reward yang diberikan Prudential 3 minggu kita nggak kerja, gila income masuk terus. Sedangkan gue kerja 2 bulan mati-matian dapat income 6,5 juta, 4 hari doang habis buat di Bali. Nah di situ benar-benar akhirnya saya mutusin 2 bulan setelah itu kenapa berhenti, karena mama melihat saya makin hari makin kurus, mungkin kecapean atau apa ya. Nah teman-teman coba lihat saya sekarang kurang lebih berapa kilo? Ada yang sempat berapa kilo? 45. Nah sekarang benar 45 ya. Nah dulu waktu kerja di sini cuma 40 kilo teman-teman, jadi naik 5 kilo sejak di Prudential. Karena happy makan terus, travel nggak ada beban. Oke. Nah next, stop branding sukses perusahaan otomotif 7 bulan. Nah akhirnya karena hectic banget kerjanya di situ, tiba-tiba temen nawarin untuk kerja di bagian otomotif. Nah waktu itu saya sebagai staff branding di perusahaan ini ya, cuman berjalan 7 bulan. Sebenarnya kerjaannya nggak se-hectic di tempat lama, cuman menemukan ketidaknyamanan. Awalnya saya kerja baik-baik aja, cuman ya ada beberapa teman staff kantor lainnya yang nggak satu divisi merasa gila ya nih anak diperlakukan beda banget. Nah waktu saya awal masuk di perusahaan ini, bos itu sangat baik sama saya, dikasih meja baru, laptop baru, terus kalau sakit dibeliin obat. Sedangkan mereka yang kerja lumayan lebih senior nggak pernah diperhatiin seperti itu. Nah jadi mulailah ada omongan gila nih anak diperlakukan beda segala macam. Nah mulai merasa nggak nyaman. Nah tiba-tiba setelah berjalan berapa bulan kerja di sini, bertemulah dengan pasangan saya saat ini yang mengajakin saya ke bisnis Prudential. Boleh dong bangkit tadi? Bangkit dong. Nah ini ceritainnya bareng-bareng ya. Jadi awal kenal bisnis Prudential itu dari Astari, awalnya dari orang yang nggak dikenal juga. Kalau Astari tadi join itu kenal sama leader kita di bengkel mobil. Nah kalau saya kenal dia dari motor teman-teman. Jadi gini teman-teman, saya beli motor dapat dia, wes. Nah. Jadi gini, kita kan bisnisnya bisnis Prudential. Jadi gini, kita lihat juga nih kata orang yang kita ajak ngobrol itu seperti apa. Kalau orang yang menyenangkan dan emang orang secara profilnya juga oke, yuk kita ajak sukses di bisnis ini. Jadi siapapun yang kita lihat secara penampilan oke, profilnya oke, yuk kita ajak ngobrol tentang bisnis ini aja. Nah berhubung dia ada teman juga, kita ajak ngobrol itu kita bilang gini, oke deh, ajakin teman lagi yang lain kita ngumpul bareng. Tenang, dia tahu aku di Prudential, tenang. Lu ajak temen lu satu cewek, tapi gue kenalan buat cewek gue juga gue bilang. Karena saat itu lagi single teman-teman. Singkat cerita, aku bilang, siapa yang bayarin? Tenang, agent Prudential uangnya banyak, aku bilang. Gue yang bayarin tempat pik, lu pilih tempat makan lah. Itu yang aku ngomong sama dia. Singkat cerita kenal dia, dikenalin. Ya, dia kerja di konter motor, jadi sama. Semua berhubungan dengan otomotif teman-teman. Jadi kenal sama leader di tempat cuci mobil, kenal dia temannya dari tempat beli motor. Nah jadi waktu itu ceritanya teman saya adalah sales motor di salah satu perusahaan, sebenarnya mereknya Yamaha. Nah waktu itu Astari lagi beli motor nih sama dia. Waktu itu tukeran kontak, ngobrol-ngobrol, follow up, akhirnya jadi beli. Ngajakinlah kenalan, ngajakin keluar. Akhirnya saya ternyata pas keluar sama teman saya mau dicomblangin ceritanya. Nah jadi ketemu di tempat makan itu. Saya ingat banget waktu itu Astari pakainya rapi, padahal itu hari weekend ya, hari libur. Pakainya kemeja batik, lengan panjang, rapi, celana bahan. Lagi makan, kenalan. Saya nanya, loh kamu kerja di mana? Kok lagi weekend aja masih rapi? Kerjanya apa sih? Emang lu habis dari kondangan atau habis pulang kerja? Saya nanya gitu. Nah singkat cerita dia bilang adalah bisnis gua, nanti gua ceritain abis kita selesai makan. Nah selesai
maunya apa. Akhirnya saya dijelasin jenjang karir teman-teman di Prudential. Tahun pertama berapa, tahun kedua berapa, bla 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 bla. Akhirnya waktu itu sempat ngabudeng teman-teman, karena sebelumnya nggak ada yang jelasin bisnis ini sama sekali sama saya. Jadi sampai ketiga kali dia jelasin baru benar-benar saya ngerti, oh bisnis ini seperti ini ya gitu. Oke, lanjut dulu. Nah, jadi saya join di Agustus 2015, beda setahun ya. Nah, why join Pro-nya itu sebenarnya simple. Jadi kalau teman-teman tahu di Jakarta itu ada yang namanya PRJ. Jadi setiap bulan puasa dan Lebaran itu ada pameran. Nah, saat itu Astari ngajakin timnya dia, sama-sama seumuran juga sama saya, anak muda, baru join berapa bulan dengan dia, terus tiba-tiba ke pameran mobil dan saya diajakin. Gila ya, dalam hati aku, ini orang baru join berapa bulan tapi udah bisa beli mobil, sedangkan gue kerja susah payah udah berapa tahun, motor aja gak kebeli, gimana mau beli mobil. Nah, di saat itu saya mulai terbuka mata hati saya, boleh deh, kayaknya di bisnis lumayan oke, gue coba aja jalanin. Nah, waktu itu saya langsung bilang ke dia, boleh deh gue join, gue mutusin untuk join, gimana caranya. Akhirnya Astari kasih tahu gimana caranya, harus join step by step sampai sekarang teman-teman ya. Kalau misalnya nggak ketemu dia, mungkin saya nggak ada sampai hari ini teman-teman. Jadi teman, pasti teman-teman pernah dengar lah ya, oh ya Prudential uangnya banyak, setuju. Tapi kita nggak cerita manisnya aja kok teman-teman. Ingat teman-teman ya, saya pribadi kerja yang lama di mana kerja yang lama itu di Kerawang. Nah, pada saat awal saya jadi Prudential, karena saat itu saya 27 tahun, teman-teman saya juga lagi masa-masa berjuang, dan saya pengen punya nasabah itu pengusaha. Nah, jadi singkat cerita, yaudah, karena saya pernah lama di Kerawang dan itu daerah kampung, demi kita gini, oh ya kita tahu nih tujuan kita di Prudential mau apa, bisnisnya luar biasa, bisa membawa perubahan hidup banyak orang. Ya udah, kita jalanin bisnis Prudential. Dan waktu itu kan emang karena kampung ya, jadi ini kita lewatin ini kota Bekasi, ini Sungai Citarum, ini Kerawang. Jadi ya udah, kita aktivitas untuk edukasi banyak nasabah, kita lewatin ini semua kok. Jadi kita nggak bilang semuanya manis-manis 100%, tapi ya ada juga dikit-dikit lah. Itu semua bisnis besar pasti punya tantangan. Setuju teman-teman ya? Mau bisnis apapun, apalagi kalau pengusaha modal besar, itu pun ada resiko pasti lebih besar, malah bahkan bisa rugi. Oke, kalau kita